Ini peserta baru masuk 30, total ada berapa ya? 42, Pak. 42 ya, oke. Nggak apa-apa, kita sambil diskusi. Ini Mawadah dari rumah sakit mana nih? Mungkin udah bisa dimulai ya, atau gimana? Udah 34, nanti yang lain menyusul. Halo, udah bisa mulai? Ya Pak, silakan. Ya, Pak. Stop share untuk accept dulu, baru masuk lagi ya. Kebetulan saya di HKKI DKI sebagai kan kerja Indonesia untuk wilayah DKI. Jadi promosi kesehatan di tempat kerja ini bagian dari suatu kampanye untuk mendapatkan pekerja yang sehat ya. Kita masuk ke pendahuluan. Individu pekerja pasti ingin sehat selama bekerja. Bahkan kalau bisa, walaupun dari upaya terkait dari kerja, tempat kerja dapat berdampak
positif maupun negatif. Jadi lingkungan kerja di mana kita tempat kerja negatif. Tentunya kalau kita dapatkan atau menggunakan APD, katakan apalagi pada musim pandemi, kita bisa baik itu soft skill, ini lingkungan kerja, dan mungkin juga memberikan nuansa rekreatif, karena ketika kita bekerja akan bersosialisasi di lingkungan kerja, bertemu dengan teman, mungkin di tempat kerja juga ada program-program kesehatan kerja, termasuk tadi promotif. Namun juga akan berdampak negatif ketika ya masih putus-putus. Maaf Pak, masih putus-putus Pak. Oh ya, ya, sebentar ya. Halo, masih putus-putus? Halo, suaranya gimana? Ya, kita lanjutkan ya. Halo, suaranya bisa jelas Pak? Jelas? Jelas aja cukup Pak. Jelas, Pak. Halo. Halo, suaranya bisa jelas? Jelas Pak. Monggo dilanjut Pak. Halo, apakah kedengaran suara saya? Sudah Pak, boleh silakan dilanjut Pak. Sudah, Pak, sudah.
Halo, kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Halo, Monggo dilanjut, Pak. halo, apakah kedengaran suara saya? Ya kayaknya nggak Halo? kedengeran bapaknya. Ada kan? Monggo dilanjut, Pak. Mic-nya belum aktif, Pak. Halo, Assalamualaikum. Wah, ini ketua kelas nih yang ngomong nih. Saya Mas Samsul. Oke. Halo, apakah kedengaran suara saya? Sampun, Pak. Monggo. Kedengeran, Pak? Jelas? Pak. Monggo, Pak, dilanjut, Pak. Ini bapaknya nggak denger ya. Kayak nggak balik. Silakan, Pak. Packer receipt Bapak itu trouble kayaknya. Ini setengah jam kita ngurusin jaringan aja kayaknya nih. setengah jam ngurusin jaringan. Sampai maghrib. Ampun. Itu dengar tuh Pak Puji tuh. Pak Puji. Nggak dengar. Ya. Ini sudah kedengaran. Silakan masuk, Pak. Ya. Halo, Monggo, Pak. Halo Pak Puji. kok nggak ada yang kedengaran suaranya ya? Wah, nggak apa-apa. Berarti suara kita nggak kedengeran ini. Walah, Pak. Sakit, Pak. Oh, alah. Anggi lagi nyari siapa yang ketawa kan? Tuh, suaranya Puji tidak ada. pakai Pak. itu Dia headset. dicet. Pakai headphone nggak Pak Puji? Punya yang nggak Kalau ini pakai kayak ini nggak pas kali itu. mic-nya Bapak. Jangan-jangan dia pakai handfree tapi di offin. Itu bapaknya lagi ngomong loh sebenarnya tuh Pak Puji tuh. Iya Om Kiki nih, saya lagi chat nih bapaknya. Ya udah jawab. Sabar ya, sabar. Gitu, oke. Maklum. Kedengaran suaranya?
Kita kedengeran Ya, suara Pak. Bapak, tapi Bapak nggak dengar Kedengeran, kita ya, Pak. Pak. Masuk, masuk. Oh, enggak, Pak. Orang tua digangguin anak muda. Nah, ya, digantikan Pak Didi aja lah. Ya, mari kita lanjut. Gimana TS? Beres semua? Tidak mendengar. Tidak mendengar. Itu dengerin loh, Pak Puji nggak bisa denger kita. Sake itu loh. Walah. Aku yang ngenteni. Jadi guyonan nih, kira. Iki opo to? Kenapa bisa bahasa Jawa semua? Ya opo iki kok guyonan lagi. Nih, Indonesia Timur tertinggal ini. podcast Jawa Tengah kayaknya. Malah jadi medul HP. Nah, Ya. sudah. Diam. Halo, ada kedengaran suara saya? Sudah Pak, kedengar. Ya Pak. Pak, terdengar Pak. Ya, kita Monggo, Pak. Pak. Masya Allah. Pak. Monggo, Pak. Kulo yang nganteni mawon, Pak. Mbak Ana, mic-nya Mbak Ana. Mic-nya berapa? Siapa? Kolonel. Hari, mic-mu Hari. halo. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya, kita lanjut aja ya, kata ini hanya satu dari saya.
tidak kedengaran ya suara kalian. Oke, kita lanjut aja deh ya. Kalau sudah kedengaran dari sini nih. Pendahuluan tadi tentang promosi kesehatan kerja nih, satu, pekerja ingin sehat selama bekerja. Lingkungan kerja, tempat kerja dapat berdampak positif dan negatif. Untuk yang berdampak positif tentunya menjadi bagian kegiatan dan menjalankan profesionalisme. Untuk yang berdampak negatif ini banyak hal kita ketahui bahwasanya di rumah sakit itu sumber dari penyakit ya, bisa terjadi cross infection atau penularan penyakit. Apalagi pada saat sekarang musim atau situasi pandemi. Tentunya berharap bahwasanya pekerja itu sehat. Hal ini akan memberikan dampak produktivitas. Kalau sakit tentunya berdampak pada produktivitas yang menurun, keterkaitan dengan kehadiran di tempat kerja. Jadi seorang pekerja diharapkan selalu dalam pekerja yang sehat sehingga menjadi produktif. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan kegiatan untuk menyehatkan pekerja. Ya, berikutnya nih ya, program kesehatan itu ada kuratif dan promosi. Kalau kuratif itu pengobatan, bisa berujung pada pengobatan itu kalau terjadi sakit ada dua kondisi, sembuh atau mati. Sembuh itu ada dua, sembuh total dalam arti tanpa ada sequelae atau kecacatan, juga bisa sembuh dengan kecacatan sehingga perlu adanya pemulihan atau rehabilitatif. Promosi tentunya untuk mengharapkan adanya suatu kondisi sehat yang optimal. Untuk mencapai itu dilakukan dengan cara promosi maupun pencegahan, yaitu preventif. Definisi promosi kesehatan ini adalah upaya memperdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Jadi upaya memperdayakan masyarakat untuk memelihara ya. Ini promosi, memelihara dalam konteks menjaga kebugaran, menjaga kesehatan dengan berbenah diri dan lingkungan over and to improve their health. Ini dari Ottawa Carter 1986. Promosi kesehatan menetapkan masyarakat sebagai subjek bukan objek, sebagai pelaku bukan sasaran, dan aktif berbuat bukan pasif menunggu. Nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya pertanyaan boleh dikirim melalui chat ya, karena ini ada problem keterkaitan dengan audio atau gimana ya. Oke. Berikutnya, tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci pada pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2070, termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Ini tentang keselamatannya.
Promosi kesehatan di tempat kerja. Upaya promosi kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja selain untuk memperdayakan masyarakat di tempat kerja untuk mengenali masalah dan tingkat kesehatannya, serta mampu mengatasi, memelihara, dan melindungi kesehatannya sendiri, juga memelihara dan meningkatkan kondisi tempat kerja yang sehat. Ya, ini tujuan dari promosi kesehatan ya, mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, menurunkan angka absensi tenaga kerja. Tadi sudah disinggung bahwasannya tingkat kesakitan relatif dengan tingkat absensi tenaga kerja. Menurunkan angka penyakit akibat kerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, Nggak punya kaki ya? dan aman, membantu berkembangnya gaya kerja dan gaya hidup sehat, memberi dampak yang positif terhadap lingkungan kerja dan masyarakat. Lihatnya nggak jalan, Pak. Saya mohon. Pak, Saya mohon, Pak, sholatnya nggak jalan. Keuntungan kesehatan di tempat kerja. Menciptakan tempat kerja yang bebas dari potensi bahaya, menciptakan tenaga kerja yang sehat, menciptakan peningkatan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi dan sosial. Keuntungan promosi kesehatan di tempat kerja ya, menciptakan tempat kerja yang bebas dari potensi bahaya, menciptakan tenaga kerja yang sehat, menciptakan peningkatan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi dan sosial. Program promosi kesehatan di tempat kerja. Tempat kerja sangat tepat untuk pelaksanaan promosi kesehatan. Pekerja sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat kerja. Tempat kerja tidak sehat dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit mental, dan kematian. Berikutnya ya, sasaran program
program promosi kesehatan di karyawan di tempat kerja. Kedua, sebagai sekunder adalah pengelolaan K3 organisasi pekerja, tersier, pengusaha atau direktur. Jadi ini promosi kesehatan di tempat kerja itu tentunya karyawan di tempat kerja. Kedua, sekunder sasaran adalah pengelola K3, kalau di rumah sakit ada PK3RS, atau organisasi pekerja, kalau di rumah sakit ada mungkin organisasi pekerja yang sifatnya spesifik, ada ikatan keluarga rumah sakit umpamanya, atau organisasi pekerja yang berafiliasi dengan organisasi pekerja yang sifatnya lebih luas. Tersier atau yang ketiga, promosi kesehatan di tempat kerja mempunyai sasaran pengusaha, garis miring atau direktur. Manfaat promosi kesehatan di tempat kerja bagi pengusaha: meningkatkan lingkungan tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Citra perusahaan positif, meningkatkan moral staf, menurunkan angka absensi, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya kesehatan, pencegahan terhadap penyakit. Bagi pekerja, lingkungan tempat kerja sehat, meningkatnya percaya diri, menurunnya stres, meningkatnya semangat kerja, meningkatnya kemampuan, meningkatnya kesehatan, keluarga dan masyarakat sehat. Ya, implementasi pelaksanaan promosi kesehatan di tempat kerja dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, mencakup beberapa disiplin ilmu. Kalau komprehensif ini termasuk dalam hal di rumah sakit itu ada senam bersama, ada kegiatan rekreasi ya. Ini termasuk implementasi dari kegiatan promosi kesehatan secara komprehensif. Kedua adalah partisipasi. Pekerja di semua tingkat harus terlibat secara aktif dalam identifikasi masalah dan pemecahannya. Keikutsertaan para pengambil keputusan sebagai dukungan dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Ini menyangkut konteks kebijakan-kebijakan ya dari semua tingkatan manajemen, dari tingkatan top manajemen memberikan suatu kebijakan yang sifatnya mensupport adanya promosi kesehatan. Untuk middle management memberikan suatu monitoring dan evaluasi dari kebijakan top manajemen. Untuk lower management mengkontrol pelaksanaan promosi kesehatan yang sifatnya kebijakan dari top manajemen. Jadi memberikan suatu himbauan kepada staf di tingkatan unit untuk berperan aktif dalam melaksanakan kesuksesan daripada promosi kesehatan sebagai kebijakan dari top manajemen. Itu bagian dari partisipasi ya. Ketiga, terlibat
berbagai sektor, koordinasi dan keterlibatan sektor kesehatan, pendidikan, organisasi. Keempat, kelompok organisasi honorer, tenaga kontrak, tenaga ahli. Jadi berkesinambungan, sustainability hidup sehat, nyaman, dan aman. Ya, ini pembentukan kelembagaan. Dalam membentuk kelembagaan promosi kesehatan perlu peran aktif dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, sehingga tercipta lembaga promosi kesehatan yang menjadi satu di setiap strategi manajemen perusahaan. Ini cakupannya lebih ke arah strategis politis dari lembaga ya. Termasuk salah satunya katakanlah terbentuk lembaga asosiasi kesehatan kerja AHKKI. Ini melibatkan pemerintahan, Kementerian Perindustrian, Tenaga Kerja, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, sehingga tercipta lembaga promosi kesehatan yang menjadi satu di setiap strategi manajemen. Langkah promosi kesehatan di tempat kerja melalui 8 langkah. 1. Menggalang dukungan manajemen, dukungan dan komitmen pimpinan perusahaan secara nyata. Ini tentunya dari supporting untuk kebijakan dari top manajemen, menyangkut juga keterkaitan dispensasi waktu, dispensasi pembiayaan maupun secara nyata supporting dari perusahaan yang sifatnya finansial. Jadi menggalang dukungan dari manajemen. Melaksanakan koordinasi dari bagian kesehatan, keselamatan lingkungan, ketenagaan, dalam hal ini adalah SDM sebagai kelompok kerja. Jadi ini lebih ke arah internalisasi, koordinasi pelaksanaannya. Melaksanakan penjajakan kebutuhan, jadi identifikasi masalah yang mempengaruhi kesehatan untuk dasar membuat suatu program promosi. Berikutnya, memprioritaskan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kelima, menyusun perencanaan berdasarkan prioritas dan kebutuhan, jangka pendek, jangka panjang, serta menentukan goal dan tujuan, aktivitasnya, jadwal, dan biaya yang dianggarkan. Ya, tadi di langkah 1, menggalang dukungan, ini di sini juga termasuk nanti dukungan pembiayaan daripada perusahaan ya. Dukungan manajemen. Yang pertama itu kan menggalang dukungan manajemen. Tentunya kita berkomunikasi dengan pihak manajemen terkaitan dengan program promosi kesehatan. Keenam yaitu pelaksanaan, diawali dan diberi peralatan yang diperlukan, pelaksanaan sesuai dengan rencana. Ini untuk monitor manajemen middle management, melihat seberapa besar keberhasilan pelaksanaan sebagai dasar tindak lanjut perbaikan. Kalau di tingkat lower management, kepala unit memberikan suatu monitoring dan evaluasi, itu lebih ke arah controlling, monitor delegasian dari
middle management. Perbaharui program. Dari hasil evaluasi akan didapat kekurangan-kekurangan yang dijadikan dasar untuk perbaikan dan pembaharuan program agar terjadi kesinambungan menuju kebaikan. Ini di bawah ini terlihat ilustrasi dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Ini siklus perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PKDTK, ya, menggalang dukungan manajemen pengembangan program PKDTK, promosi kesehatan, melaksanakan mekanisme koordinasi tim, penjajakan kebutuhan. Ini ada revisi dan perbaikan, kebutuhan prioritas, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan menuju perencanaan baru. Jadi ini cycle-nya memang menjadi suatu ilustrasi dari suatu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal yang penting dalam promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan kegiatan dari, oleh, dan untuk pekerja dalam menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan kemitraan antara pekerja, manajer, organisasi pekerja, instansi terkait beserta jajarannya, sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan evaluasi kegiatan. Kejelasan peran dan keterbukaan sangatlah penting karena promosi kesehatan di tempat kerja adalah kegiatan yang bersifat sukarela. Terima kasih. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya diskusi. Apakah ada pertanyaan untuk session ini? Halo? Halo Pak.
Pak Ustadz udah keren Pak Ustadz. Oh, siapa? Wih, rapi banget. Mau kondangan. Menteri Agama. Jadi Menteri Agama. Kan Keren banget ya. Keren banget tuh. Dasar lik- Batiknya. Wih, ya. ngeri itu. Mengkilat banget. Serius nih saya nih, saya mau perform nih. Bang, bawa karung bang. Tenang aja. Buset wanginya sampai sini, Pak. Masa? Dijemput nggak? Ya, tuh. Saya panggil forerunner nih. Biar dijemput. Masa tentara dikawal. Forerunner ini. Tentara di kawal. Saya share ya linknya ya. Wis. Foto saya ya. Wis. Bentar, share linknya. Oh, mau bikin YouTube ya, Pak? YouTube-nya Dr. Dion. Tentang kanker apa, Pak? Kenapa? Mau bikin YouTube Dr. Dion tentang kanker apa, Pak? Tidurnya udah enak semalam. Nih, saya share linknya ya. Wis. Ngeri. Makanya saya main-main apa? Wis. Jam berapa kegiatan Dan? Jam 6:30. Atau saya share tuh linknya tuh apa nontonnya tuh Wis. di YouTube. Ngeri. Saya share tuh di grup tuh. Saya perform. Baca doa tapi bukan nyanyi. Ini udahan ya? Gue mau jalan nih. Udah disiapin lahan parkir di sini kok. Absen dulu. Kuliah belum aman? Yuk, mau keluarga kita. Keluarnya kita. Salam buat Krisdayanti ya, Pak. Oh, nanti salamen. Sama Raul Lemos enggak? Raul Lemos. Aurel, Pak. Udah ada si Atta Gledek. Ini nunggu apa ya? Ini Pak Pujinya kemana nih? Kalau udahan gue mau jalan nih. Apa? Bisa. Nggak tahu sini udahan belum? Belum Dan. Ini nunggu apaan? Apa Dan kalau udah mau jalan mah Dan? Jalan aja. Ini nunggu apaan kita? Foto dulu. Oh, potret. Nunggu doa. Mumpung Pak Kolit, foto aja dulu Pak Kolit. Apa ini biar nanti ini. Absennya belum ya? Absen sudah ada di link. Absen di grup Pak. Oh, Pak Dedi telat nih. Di grup ada di bawahnya link Jangan itu. malam-malam Marga Dedi. Ada Pak. door prize, door prize. Itu gara-gara ngecat tuh, Pak Puji ngecat. ini gara-gara PPT-nya jalan sendiri. Setiap rumah sakit ada lembaga PK3RS sebagai implementasi manajemen K3RS. Itu jawab apa? Jawab nih. Enggak, itu saya nanya barusan. Oh. Saya nanya. Pak Oh, Kolit, berarti termasuk K3RS. Pak Kolit mana? Pasien sepiar. Ada 5 bang, barusan ngerjain bang. Iya. Dari Kartika semua lagi 5-5-nya. Masa? Iya. Maklum lah orang kaya kalau sakit mah bebas ya. Nggak pakai BPJS. Ini bapaknya masih nggak denger ya? Mohon maaf Bapak Ibu, kira-kira masih ada yang nanya nggak ya? Kalau nggak, saya bilang aja nih, udah selesai gitu aja kali ya. Ya, bagus. Tujuh. Sudah, Mau jalan nih. udah selesai saya nanyanya. Oke, siap. Halo. Monggo Pak. Bisa terdengar suara saya? Walah Pak, sakit Pak. Telepon Pak.
Gue ngeri. Guyonan kuliah. Kulo pun ki, Pak. Mata pring na sabun. Kulo baca cinda ki, Pak. Stoprak. Bapaknya Tapi dengan suara saya. Kata bapaknya. Ya dijawab tuh Bapak Pak Puji kasihan. Sakit wis Tidak tuwa. terdengar, Pak. Ada yang ingin berdiskusi lagi? Coba karena ini ada gangguan di masalah suara, untuk bisa chat melalui chat web yang ada di Google Meet. Nanti coba kita untuk didiskusikan. Keterkaitan dengan promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja. PKDTK. Halo. Ya, Pak. Halo. Halo Pak. Pak, kalau terdengar suaranya Pak? Halo Pak, tes Pak. Enggak denger Ampun Pak. Nggak dengar, ah. Mulih ya. Udah. Udah chat aja. Bapaknya ngejawab di chat. Iya, No. Ayo, No. Kasihan yang mau pentas. Oke, jika tidak ada untuk pertanyaan atau diskusi kembali, nanti kita coba untuk cari waktu ya. Silakan. Keterkaitan nanti ada penambahan di samping promosi kesehatan di tempat kerja akan ditambahkan manajemen risk yang kemarin sudah diawali dengan komunikasi bahaya. Nanti saya akan tambah yang keterkaitan dengan identifikasi risiko di tempat kerja yang lebih spesifik, yaitu di unit radiologi. Juga menyangkut keterkaitan identifikasi yang berhubungan dengan nilai kritis di unit radiologi sebagai manajemen risiko yang keterkaitan dengan sistem manajemen K3 di unit radiologi khususnya ya. Mungkin karena ada sesuatu hal yang secara teknis menjadi hambatan, kita akhiri dulu pertemuan saat ini, dan untuk PPT sudah kita share, mudah-mudahan dapat dibaca atau dipelajari dan dapat bermanfaat. Untuk itu mohon maaf sekali lagi keterkaitan dengan gangguan teknis. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.